Shalom Alahim. Ya, eh, pada kesempatan malam hari ini, perkenalkan saya Evangelis Tiadi Sudarmanto. Saya akan menjadi host pada sore hari ini untuk kita bisa menikmati obrolan hati ke hati. Obrolan seperti apa itu? Ya, obrolan ringan. Ya, obrolan ringan di mana sebenarnya ini untuk menggairahkan ketika pelayanan kita berada di masa pandemik yang sudah 1 tahun ini berjalan. Dan saya pikir saya dan beberapa teman-teman kemudian kita mendiskusikan bagaimana kita membuat pelayanan kita bergairah, dan salah satunya adalah kita isi dengan kegiatan live streaming. Dan saat ini kita berada di tayangan perdananya. Jadi mohon maklum ketika ada sedikit bumbu-bumbu yang harus kita nikmati, karena semuanya harus segera bisa dikuasai pada saat yang bersamaan. Ya, sebagai host dadakan juga, saya akan mencoba untuk melead obrolan-obrolan kita ini dengan bongkar kasus, temukan solusi. Kalau nggak dibongkar sekarang, bagaimana ini bisa dapat pencerahan, gitu kira-kira. Dan saya sudah ditemani oleh 3 narasumber yang cukup kompeten karena masing-masing punya latar belakang yang tidak perlu disangsikan lagi. Pertama kali saya perkenalkan Bapak Pendeta Heru Tribudianto, SPAK. Shalom Pak Heru, apa kabar? Iya, sudah bisa kedengaran cukup baik ya. Iya, Pak Heru ini menggembalakan di GKRI Diaspora Harmoni, dan gereja GKRI Diaspora Harmoni ini adalah gereja yang berbasis keluarga. Maksudnya apa? Ya, kami kebetulan saya juga menjadi salah satu jemaat di sana. Kami berbasis keluarga, artinya kita membina keluarga-keluarga ini untuk punya komitmen bergereja. Karena bagaimanapun juga gereja terkecil adalah di dalam keluarga. Dan Bapak Heru Tribudi ini juga biasa kita panggil sebagai Pak D, HTB. Beliau juga seorang pendiri dari Pelayanan Restorasi Harmoni Indonesia Ministry. Bapak HTB juga dikenal sebagai fasilitator dan trainer pemulihan diri dan keluarga, pembicara seminar, dan penulis buku-buku pemulihan yang seutuhnya. Kemudian Pak HTB juga terpanggil untuk melatih banyak orang untuk mengalami pemulihan seutuhnya, sehingga setiap orang boleh mengalami hidup yang sesuai dengan panggilan dan desain Allah yang seharusnya. Dan beliau melayani di GKRI Diaspora Harmoni, itu ibadahnya setiap hari Minggu 1 kali saja, yaitu pukul 9 sampai pukul 10.30. Dan online ini, pelayanan online ini juga bisa disaksikan dalam streaming di channel YouTube GKRI Diaspora Harmoni. Demikian kira-kira perkenalan untuk pembicara yang pertama. Dan yang kedua, narasumber kita adalah Bapak Pendeta Heri Lim, MTH. Shalom Pak Heri. Shalom, Bapak Saudara. Yang di rumah juga, narasumber pemirsa kita yang paling charming, murah senyum, ya, yang paling ganteng di sini. Beliau adalah gembala sidang dari GKRI Agape Tegal Alur di Jakarta Barat. Beliau juga menjadi dosen di beberapa seminari ataupun sekolah teologi. Dan beliau memiliki pelayanan di YouTube, yaitu Heri Lim Channel. Ya, dan narasumber yang ketiga adalah Bapak Pendeta Syunandar Jaya. Shalom Pak Syunandar. Shalom. Ya,
Pak Syunandar ini adalah Gembala Sidang GKRI El Shaddai yang ada di Sunter. Beliau di samping melayani sebagai hamba Tuhan, beliau adalah seorang pelukis realis, luar biasa saudara. Beliau menekuni lukisan ini sejak sebelum menjadi menerima panggilan sebagai hamba Tuhan. Dan kegiatannya selain melayani dan melayani jemaat tentunya, beliau juga membuka pelatihan untuk melukis private. Jadi saudara-saudara kalau mau mempelajari tentang teknik seni melukis, silakan saudara bisa menghubungi Pak Syunandar atau nanti boleh ngechat di kolom chat YouTube untuk saudara bisa mendapatkan pelayanan ini lebih lanjut. Oke, tanpa bermaksud berlama-lama lagi, saya akan sampaikan pantun pembukaan. Jalan-jalan ke Bekasi, bertemu Nona si jantung hati. Cakep. Bongkar kasus, temukan solusi. Cakep. Lewat obrolan dari hati ke hati. Iya, demikian tagline kita. Dan biarlah ini menjadi sesuatu yang menyegarkan dalam obrolan webinar kita kali ini. Baik, tidak berpanjang-panjang lagi, tampaknya kita juga sudah nggak sabar. Mari saya akan coba lempar satu hal kepada Pak Syunandar. Pak Syunandar, dalam tema kita pada tayangan perdana ini, kasih yang merangkul dan memukul. Kira-kira kasus apa Pak yang bakal kita bongkar nih Pak? Jadi nggak usah malu-malu lagi Pak, kita bongkar aja. Biasanya kan beraninya diomongin di belakang, bisik-bisik, jangan sampai kedengaran Bapak Pendeta katanya. Tapi hari ini kita mau bongkar habis, supaya kita nggak bertanya-tanya lagi. Silakan Pak Syu, mungkin ada 1-2 perkara yang akan kita diskusikan untuk mendapatkan pencerahan di hari ini. Jadi nggak sekedar ngegosip, tapi pastinya ada jalan keluar yang biblikal dan jalan keluar melalui pemulihan seperti apa, itu kita dapatkan. Silakan Pak Syunandar. Selamat malam Pak Setiadi yang menjadi host kita pada malam hari ini. Selamat malam Pak Pendeta Heru Setiabudi. Selamat malam Pak Heri Lim. Semua rekan-rekan pemirsa yang boleh menikmati bongkar kasus pada malam hari ini. Kita temukan solusinya. Obrolan dari hati ke hati. Semoga menjadi berkat bagi banyak orang. Setiap insan di dunia ini pasti dalam hidupnya punya permasalahan hidup. Terkecuali manusia itu sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Sudah tidak lagi bermasalah di hidup ini. Di dalam permasalahan hidup ini tentunya kita bisa temukan itu di lingkungan kita, di sekitar kita, di rumah tangga kita, di lingkungan gereja, di mana kita juga berkecimpung di sana. Ada banyak permasalahan demi permasalahan yang terjadi yang membuat banyak orang juga akhirnya menjadi depresi, menjadi sakit hati, menjadi sudah tidak bersemangat lagi. Tapi kali ini kita coba bongkar kasus, kita temukan solusinya. Sebabnya kasus demi kasus pasti akan terjadi dan terus bergulir dari waktu ke waktu. Tetapi kalau kita ketemu solusinya, maka damai sejahtera Allah ada di dalam hidup kita. Dan kita kembali bisa melayani pekerjaan Tuhan itu dengan baik tentunya. 2 kasus yang coba saya bawakan pada malam hari ini. Dari waktu ke waktu. Tetapi kalau kita... Ya, 2 kasus pada malam hari ini coba saya bawakan di dalam pelayanan Tuhan gereja. Timbulnya permasalahan yang tidak hentinya.
Ada seorang pelayan Tuhan, di mana awalnya dia merintis usaha, terus kemudian diberkati Tuhan luar biasa, menjadi kaya. Kemudian dia tinggalkan pelayanan, dia tinggalkan gereja Tuhan. Karena apa, saudara-saudara? Karena perselingkuhan yang terjadi. Karena perzinahan yang terjadi sehingga hatinya merasa terusik. Dari teman-teman sudah nasihati sampai pada tingkat ke gembala, dari 4 mata. Ya, tentunya dari hati ke hati. Rupanya diresponi dengan baik. Tapi tidak lama kemudian hatinya berbalik kembali untuk meninggalkan gereja. Karena kalau di gereja ini sering dinasihati yang baik-baik. Tidak meninggalkan Tuhan, tidak ada percintaan dengan dunia ini. Nah, ini yang membuat hatinya berat. Yang tadinya dia orang yang tidak punya menjadi sangat punya. Terus kemudian dia sayang untuk meninggalkan berkat yang Tuhan berikan luar biasa itu untuk menjadi miskin, katanya. Gitu. Ketika hal itu terjadi, dinasihati, beberapa minggu kemudian dia mengundurkan diri, sudah tidak mau bantu gereja lagi, sudah tidak mau datang lagi ke gereja, sudah tidak mau bertatap muka dengan orang-orang yang pernah dikasihi atau yang mengasihi dia. Terus kemudian setelah ditegur 4 mata, sang suami, tanda kutip suami-suamian, ini yang membuat dia kaya, akhirnya orang tersebut tidak lagi bergereja. Jangan bergereja di sini, bergereja saja di tempat sana yang ramai. Jadi disinilah gembala sudah mencoba menasihati, tapi dia berpikir, mendingan saya cinta harta dunia selagi masih hidup. Kalau nanti saya meninggal, sudahlah, nanti saja. Nah, kasus yang pertama bergulir sedemikian rupa. Ada kasus lagi yang lain, tentunya tidak henti-hentinya kasus ini silih berganti. Ada seorang yang tadinya tidak punya pekerjaan. Dia cari ke sana kemari, lama tidak dapat pekerjaan. Sedangkan dia harus menghidupi keluarganya. Satu kali waktu, teman gereja kami itu menawarkan untuk bekerja di salah satu perusahaan sebagai debt collector, ya penagih jualan barang-barang yang ada di toko-toko ya elektronik tentunya. 20 tahun perjalanan sudah berlangsung dan orang ini sangat menikmati dan diberkati Tuhan. Tapi dia salah jalan, dia pakailah uang perusahaan itu, sehingga dari waktu ke waktu tanpa terasa, terpakailah uang itu dan tidak bisa dikembalikan, karena jumlahnya besar sekali. Maka terjadilah pemecatan. Terus kemudian sang gembala coba menasihati agar supaya bisa terselesaikan dengan baik, harus bayar apa yang dipakai, karena orang yang punya itu tidak boleh kita sembarang pakai. Dan kalau kita sudah terjadi kesalahan, kita minta maaf, sehingga kasusnya tidak berlangsung berlarut-larut, bahkan ancaman sampai ke penjara. Tapi
Sang Gembala coba menasihati supaya terjadi perjanjian yang baik, persetujuan yang baik, ya akhirnya tidak dipenjarakan, hanya di PHK. Kembali lagi, orang-orang gereja sangatlah mengasihi orang tersebut karena sudah kehilangan pekerjaan. Dikasihlah modal untuk usaha kue tentunya. Dengan peralatan yang secukupnya, akhirnya orang ini coba jual. Setelah jual laku, jualannya habis, uang tidak di-store, dan peralatan tidak dikembalikan. Kembali lagi, jatuh lagi yang kedua kali. Coba sang gembala datang lagi. Rupanya istri, anaknya sudah menjadi malu karena perilaku sang suami yang tidak mau berubah, yang tidak mau jadi baik. Jadi hal-hal inilah yang menyulitkan gereja atau bagi kita semua, bagaimana caranya di dalam solusi ini agar supaya ya kita lewat biblikal, kita ada solusinya. Tentunya obrolan dari hati ke hati, pemulihan ini bisa terjadi. Dan banyak orang dari kita semua merindukan apa sih solusi yang terbaik, apa sih jalan keluar yang terbaik, sehingga kita jadi anak-anak Tuhan ini, anak-anak yang benar, anak-anak yang betul-betul bukan anak gampangan, ya, yang diproses sedemikian rupa. Ya kalau memang salah harus dipukul, ya, dipukul, diberhentikan mungkin, ya, supaya menyadari kesalahan. Tapi kalau dipukul masih tetap nggak mau juga, akhirnya jadi terhilang. Nah inilah yang menjadi dilema bagi pelayanan kita semua tentunya. Ya bagi teman-teman barangkali bisa ada solusinya yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Silakan, Pak Hus. Iya, benar sekali. Benar sekali. Kedua permasalahan yang disampaikan oleh Pak Syunandar ini bukanlah masalah yang baru, tapi sangat mungkin juga terjadi di beberapa jemaat kita. Bagaimana caranya untuk mengatasi hal ini? Karena menyayangkan sekali kalau dia sampai tidak tergembalakan. Kalau sampai terjebak rasa malu dan kemudian dia terhilang. Tetapi di sisi yang lain mengingatkan dia adalah panggilan gereja juga. Nah, bagaimana bisa memelihara? Apakah dengan pengendalian jarak jauh atau seperti apa? Nah, mari kita lihat dulu tinjauan biblikalnya. Saya persilakan Bapak Heri Lim untuk bisa meresponi permasalahan yang diajukan oleh Pak Syunandar. Monggo Pak. Ya, shalom. Sekali lagi, Pak Syunandar, Pak Heru, Pak Setiadi, sekaligus juga para pemirsa di rumah. Saya boleh sapa untuk Pak Pendeta Minggus Laturiu di Serpong dan juga Ibu Rohana Suciono dari GKRI Mangga Besar kita, dan kemudian juga ada istri dan keluarga saya yang terkasih yang juga menyaksikan. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Syu untuk ceritanya, ya. Dan ini juga sekaligus bukan kebetulan karena memang kita mengupas ini dalam kerangka besar, yaitu visi dari Boksu Suciono almarhum, yaitu gereja yang mengasihi, gereja yang berdoa, gereja yang bersaksi, dan gereja yang mengutus. Dan ini adalah part pertama tentang gereja yang mengasihi. Dan telah kita dengar tadi dari Boksu Syunandar bahwa kadang-kadang ada sebuah dilema, dan itu terjadi bisa kepada siapa saja. Dan terkait dengan tema kita sebetulnya hari ini tentang kasih yang memukul dan merangkul.
Sekali lagi, keadaan si malakama ini bisa terjadi kepada siapa saja dalam setiap kehidupan anak Tuhan. Mungkin ini juga menjadi pergumulan kita ketika kita mendengarkan ini. Mungkin kita sebagai orang tua, satu sisi kita harus mengasihi dia, tetapi di lain sisi kita harus mendisiplin dia. Dilema kadang-kadang dalam satu keadaan. Atau dalam relasi persahabatan, di antara kita punya teman, di satu sisi kita harus mengasihi teman, tapi di lain sisi juga kadang-kadang kita harus menegur ketika dia melakukan apa yang tidak benar. Atau kita juga sebagai guru, ketika menghadapi murid-murid kita, atau kita dengan naradidik kita, entah di sekolah minggu, entah kita sebagai pembina, di gereja, kadang-kadang kita juga menghadapi dilema ini. Di satu sisi kita harus mengasihi, di satu sisi kita harus mendisiplin. Lalu bagaimana kita bersikap? Pertanyaan dari Pak Siunandar. Saya akan coba mengupas ini dengan sebuah refleksi dari sejarah dalam Alkitab. Ya, kita coba mengupas Alkitab secara asyik, gitu ya, jangan terlalu berat-berat. Ya. Ingat sebuah pepatah mengatakan jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, mantap. Dan pembelajaran yang Allah berikan, ya, tentang melalui sejarah itu menggambarkan bagaimana Allah bertindak secara tepat dan seimbang. Bagaimana Allah bertindak secara tepat dan seimbang, sebagaimana tema ini. Kasih yang merangkul dan memukul umat yang dikasihinya. Kasih Allah tentunya. Dan kalau kita lihat dalam konteks sejarahnya, kita justru dari sini kita bisa menerapkan apa yang menjadi prinsip-prinsip dari kasih Allah yang Allah lakukan kepada umatnya. Apa yang menjadi prinsip-prinsip yang Allah lakukan. Kalau kita lihat dalam konteksnya, Raja Yehuda bahkan umat Allah yang telah dikasih jatuh dalam dosa. Ya, bagaimana seharusnya bertindak? Bagaimana seharusnya yang tepat atau seimbang kita harus bertindak? Ya. Dan ini juga sekali lagi terkait dengan bukan cuma umat Allah di zaman dulu, tapi juga zaman now. Ya, cara yang Allah gunakan adalah kasih yang seimbang, yang seharusnya sekali lagi menjadi pola kita untuk kita contoh. Dan ada beberapa prinsip yang akan kita kupas bersama. Sebetulnya tadi sudah sempat dikupas juga oleh Pak Siunandar, tapi kita akan coba diskusikan lagi lebih dalam. Yang pertama, bahwa jika Allah memukul, saya beri tanda petik ya Bapak Ibu, jika Allah memukul atau mendisiplin umatnya, itu didasari oleh kasih Bapa. Jika Allah memukul atau mendisiplin umatnya, itu didasari oleh kasih Bapa. Umat Israel dikasihi, maka didisiplin oleh Allah. Supaya jangan menjadi anak yang gampangan. Tadi Pak Sunanda sudah mengatakan itu juga. Supaya jangan menjadi anak yang gampangan. Ada salah satu kisah yang kita ingat adalah kisah tentang pembuangan. Pembuangan ya. Bangsa Israel Utara, Israel terpecah jadi dua, utara dan selatan. Utara dibuang ke Asyur, dan selatan dibuang ke Babel. Tetapi, apa yang bisa kita lihat di sana? Bahwa walaupun Israel adalah umat kesayangan Allah, tetap mereka ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka dipukul oleh Allah. Dan itu didasari oleh kasihnya sebagai Bapa. Kalau kita lihat, pola yang dilakukan dalam perjanjian lama ini juga sebetulnya sinkron, koheren dengan perjanjian baru. Kalau kita lihat misal dalam surat Ibrani, di sana dikatakan, surat Ibrani pasal 12 ayat 5-8. Janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran, yang harus kamu derita, yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kata memukul di sini bukan dalam arti dikit-dikit pukul atau ringan tangan, bukan. Tetapi
ini adalah sebuah metafora. Ya, kalau kita ingat sebuah lagu ya, lagu zaman dulu ya. Lihatlah tanda merah di pipi, bekas telapak tanganmu. Tentu bukan itu. Bukan ringan tangan seperti itu. Tetapi memukul di sini adalah sebuah metafora. Mungkin kalau kita bisa ibaratkan seperti dokter yang sedang membedah. Allah yang mendisiplin adalah untuk kebaikan kita. Mungkin ada sebuah penyakit, tanda petik, seperti sebuah kanker yang sedang dioperasi oleh Allah, dibedah, memang sakit. Tapi setelah operasi itu kemudian kanker itu diangkat, diperban dan dipulihkan. Jadi kalau kita lihat di sini, disiplin tetap adalah bagian dari kasih Allah. Selama ini kasih di dunia yang berkembang adalah kasih yang memanjakan. Menjadi seorang yang seringkali memberikan kasih yang memanjakan. Maka muncullah yang disebut dengan anak manja, anak emas yang dimanjakan atau the golden boy. Ini menjadi akan membentuk seorang anak yang gampangan. Apa akibatnya jika seorang anak tidak disiplin? Tidak didisiplin ya malah akan merusak anak itu. Akan merusak anak itu, ya orang yang harusnya menerima kasih yang seimbang, dia malah tidak bertumbuh secara seimbang dan menjadi anak yang gampangan. Jadi jelas itu didasari oleh kasih Allah ketika kita melakukan pendisiplinan. Mungkin ini sebuah refleksi apakah kita sudah melakukan itu. Karena firman Tuhan ketika dilakukan tentu akan memiliki kuasa ketika kita melakukannya dengan sungguh. Lalu yang kedua adalah disiplin diberikan secara bertahap, di mana artinya di sini ketika disiplin diberikan secara bertahap, artinya umat diberi ruang untuk melakukan evaluasi diri. Ada tahapan-tahapannya, artinya umat sekali lagi diberikan ruang untuk melakukan evaluasi diri. Kalau kita perhatikan dalam sejarah, sekali lagi jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya, umat Allah di tempo itu, tempo lalu menjadi pembelajaran buat kita di masa ini. Ya, Allah memakai Babel pada saat itu, penguasa Babel yang memberi penghukuman secara bertahap. Secara bertahap. Kalau kita lihat dalam sejarah tercatat penyerangan dan pembuangan secara bertahap dilakukan oleh Nebukadnezar kepada Yehuda. Ya, dalam 3 tahap raja-raja terakhir, bahkan kalau kita ingat ya di sekolah minggu, dari zaman Raja Yoyakim, ya kan, disitulah kemudian terjadi pada masa pemerintahan pertama Nebukadnezar, dan di dalam pembuangan itu ada juga Nabi Daniel. Setelah Raja Yoyakim ada lagi pembuangan kedua, jangan lupa, yaitu di zaman raja anaknya Yoyakin. Yoyakin diserang, Yerusalem diserang, istana dikepung, lalu kemudian keluarga Yehuda diboyong ke Babel. Di situ juga termasuk Nabi Yeskiel dan juga penduduk-penduduk dari Yerusalem. Bahkan piranti-piranti bait Allah juga diboyong. Lalu yang ketiga adalah di zaman Raja Zedekia. Raja Zedekia ya, dan kemudian ini menjadi serangan yang habis-habisan gitu ya, pengepungan kepada Yerusalem dan kemudian sisa-sisa bahkan dari bait Allah diboyong ke Babel. Dan kita lihat di sini bahwa pembuangan yang dilakukan secara bertahap itu dalam kurun waktu yang cukup panjang sebetulnya memberikan kesempatan bagi umat Allah untuk mengevaluasi diri, Dan kalau kita lihat prinsip disiplin yang bertahap ini juga sinkron dengan perjanjian baru dalam Matius 18 ayat 15 sampai 17. Dalam perjanjian baru dikatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah ia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Tadi Boksus Yunanda sudah melakukan itu tentu. Lalu ayat 16, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Nah, mulai bertahap. Dari 4 mata, lalu ada 2. Ada saksi di sana, ya. Lalu kemudian ayat yang ke-17, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Ya, eskalasi makin tinggi tahapannya. Dan jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah.
Kenapa kita lihat ini sebagai sesuatu yang sifatnya bertahap? Sekali lagi, karena Allah memberikan ruang kesempatan untuk melakukan evaluasi diri. Lalu prinsip yang ketiga yang bisa kita lihat di sana dari kisah sejarah pembuangan umat Yehuda ke Babel adalah kisah di mana dua gambaran yang begitu indah, dua lukisan seperti lukisan Pasion Andar adalah ketika Raja Yoyakin diizinkan pulang setelah akhir dari pembuangan Babel. Setelah ia mendapat pembelajaran yang pahit. Raja Yoyakin yang sudah tua itu kemudian diizinkan pulang. Dan kita lihat juga raja yang kedua, yaitu Raja Manasye, raja yang paling jahat ini. Tetapi ia pun masih diberi kesempatan untuk bertobat, dan restorasi ini diberikan setelah pertobatan. Jadi penting ini. Artinya ada kesungguhan hati yang digambarkan di sini. Dalam 2 Tawarikh 33 ayat 12 sampai 14 dikatakan, Manasye sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawa kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja, dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Kemudian ia mendirikan tembok luar pada kota Daud di sebelah barat Gihon di lembah sampai dekat pintu gerbang ikan mengelilingi Ofel. Tembok itu dibuatnya sangat tinggi. Ia menempatkan juga panglima-panglima dari kota kubu di Yehuda. Ia menjauhkan allah-allah asing dan berhala dari rumah Tuhan. Juga mezbah yang didirikannya di atas gunung rumah Tuhan di Yerusalem dan membuangnya keluar kota. Ia menegakkan kembali mezbah Tuhan, mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur di atasnya, menyerukan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Ini dilakukan Manasye setelah dia bertobat dengan sungguh. Kalau kita lihat juga Allah memakai seorang raja, Raja Kores. Raja Kores, ya Bapak Saudara, dalam 2 Tawarikh 36 ayat 22 sampai 23 dikatakan di sana, pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores segala lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit, yang menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Ada restorasi ketika bahkan Manasye yang jahat itu bertobat. Tidak ada satu pun sebetulnya di antara kita yang bisa mengklaim saya lebih baik daripada umat Israel. Ini adalah sebuah pembelajaran sejarah yang berharga. Sebuah pembelajaran yang berharga. Dan justru dari sejarah itulah, sekali lagi, kita diingatkan untuk jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sejarah menjadi kisah kasih Allah kepada umat kesayangannya di zaman itu. Ya, tetapi juga di zaman now. Bahkan sampai seterusnya. Mungkin itu menjadi 3 prinsip kita, ya. Dan besok pasti kita akan kupas lagi hal-hal yang lain terkait dengan tema ini. Tetapi sedikitnya kita akan coba melihat elaborasi dari 3 prinsip ini. Ya, saya kira itu, Pak Setiadi. Ya, luar biasa, cukup panjang dan lebar, dan kita harus mengingat-ingat kembali sejarah tersebut. Ya, saya harap saudara sekalian boleh membuka Tawarikh untuk melihat kembali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Heri Lim, bahwa sebenarnya Allah tetap merangkul meskipun ada pukulan yang diberikan kepada bangsa Israel. Karena apa? Karena Allah mengasihi Israel. Allah tidak mau kehilangan Israel. Iya, kalau secara biblikal seperti itu, mungkin kita mau mendengar bagaimana tanggapan Pak Heru jika jemaat yang kita kasihi sudah kita arahkan, tapi kok ya tetap hilang gitu.
apa nih yang bisa kita lakukan lebih lagi supaya ini tidak menjadi kecelakaan yang terus-menerus, tapi bisa kita antisipasi dengan lebih baik lagi. Karena saya yakin permasalahan tidak hanya satu atau dua, mungkin kita akan menemui beberapa permasalahan yang hampir serupa. Silakan Pak Heru. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Ketika kita menghadapi orang yang bersalah, ini kan berarti kan kita sedang berbicara. Apa sikap kita ketika ada seseorang yang kita layani, seseorang yang kita kasihi, seseorang yang ada di sekitar kita melakukan dosa dan pelanggaran. Ya, pendekatannya jelas ya. Kalau kita pelajari Alkitab, selalu pendekatannya adalah kasih karunia dan kebenaran. Pak Heri sudah jelaskan dalam kebenaran, ternyata kasih itu kalau kita sungguh-sungguh mengasihi orang berdosa, kita semestinya juga belajar untuk menegur, untuk melakukan koreksi, walaupun mungkin ada risiko orangnya tidak suka, seperti yang diceritakan oleh Pak Sio, ternyata nggak semua orang senang ditegur, senangnya kan dirangkul saja. Apalagi ketika yang menegur dengan keras itu adalah seorang pendeta, seorang hamba Tuhan. Langsung pasti ada yang protes dan berkata, pendeta kok tidak ada kasih. Berarti pemahaman banyak orang tentang kasih itu berarti hanya merangkul saja. Apapun yang dilakukan, kesalahan pun yang dilakukan, pokoknya ya dimaafkan. Kalau dimaafkan ya nggak boleh dimarahin, nggak boleh didisiplin. Tetapi kebenaran yang sudah diungkapkan oleh Pendeta Heri tadi jelas sekali. Tuhan mengasihi, dalam dorongan kasih itu ternyata dia juga menegur, mendisiplin. Nah, sekarang pertanyaannya kan begini. Kenapa ada banyak orang berkata dia mengasihi, misalnya orang tua mengasihi anaknya, seorang sahabat mengasihi sahabatnya yang lain, kemudian seorang hamba Tuhan mengasihi, dia bilang mengasihi jemaatnya, atau jemaat mengasihi hamba Tuhannya. Tetapi ada dua ekstrim biasanya yang seringkali terjadi memang. Ada yang atas nama kasih, dia pura-pura tidak melihat kesalahan orang. Jadi pokoknya dibaikin aja terus. Atau ada ekstrim yang kedua, tidak bisa tahan kalau melihat orang tidak sempurna. Jadi kalau toh orang lakukan yang sebenarnya baik, cuma tidak memenuhi standar saja, dia langsung koreksinya tajam. Biasanya ada dua ekstrim ini. Kalau kita melihat ya, kenapa banyak orang Kristen di dalam Tuhan tidak bisa mengungkapkan kasihnya ini dalam dua hal ini. Padahal Kristus adalah kasih karunia dan kebenaran. Orang yang di dalam Kristus harusnya cara mengekspresikan kasihnya seperti Kristus. Ada kasih karunia dan kebenaran, itu mesti diungkapkan secara berimbang, secara harmoni, ya. Terjadi keharmonisan antara kebenaran dan kasih karunia. Saya temukan ada beberapa masalah nih. Kenapa ada orang Kristen yang mengungkapkan kasihnya hanya tadi merangkul saja, merangkul. Salah apapun dia tidak pernah tegur. Salah apapun tidak berani marah dengan orang yang salah itu. Orang yang seperti ini, saya lihat problemnya adalah yang pertama, itu sifat dasar setiap orang ketika dia lahir. Jadi ini faktor genetik secara keturunan ya. Kita kenal ada yang namanya temperamen atau profil kepribadian. Bagi orang-orang yang profil kepribadiannya pragmatis dan sanguinis, itu cenderung tidak mau konflik, tidak mau ribut. Karena dia menghindari konflik, ketika ada teman, ada yang dilayani, ada yang melayani, pokoknya orang yang terdekatnya dia lihat lakukan kesalahan, karena dia tidak mau ribut, tidak mau konflik, cenderung mengabaikan atau pura-pura tidak lihat dan tetap bersikap manis. Jadi sebenarnya tetap merangkul terus. Kadang-kadang dimanipulasi dengan alasan ya belajar menerima apa adanya. Padahal kalau orang
dosa, kita tidak bisa terima dosa apa adanya. Orangnya iya, diterima apa adanya. Tetapi dosanya, kalau kita mengasihi, kita nggak bisa terima apa adanya, kan? Orang plus dosanya terima apa adanya, bukan begitu. Dosanya harusnya diperhadapkan dengan kebenaran. Nah, orang yang punya profil kepribadian flegmatis, sanguinis, cenderung menghindar itu. Makanya ini sangat terkait dengan proses pertumbuhannya menuju kedewasaan. Jadi kalau orang yang tipe sanguinis dan flegmatis, kalau hari demi hari dia bertumbuh, karakternya semakin dewasa, semakin bisa lakukan. Berarti problem pertama sebenarnya adalah sifat dasar yang nggak bertumbuh baik. Sementara yang tipe koleris, tipe melankolis, tidak bisa lihat kesalahan orang. Apa saja dikritik, mudah sekali mengkritik. Kurang bisa merangkul orang yang berbuat salah. Nah, kembali, problemnya apa? Ya dia harus bertumbuh. Kalau karakternya semakin dewasa, dia bisa belajar untuk merangkul. Belajar untuk bisa bersikap yang ramah terhadap orang yang tidak sesempurna yang dia harapkan. Jadi yang pertama yang menghambat orang untuk tidak bisa lakukan dua-duanya ini memang sifat dasarnya. Makanya setiap orang itu harus bertumbuh dalam kedewasaan karakternya. Jadi kedewasaan karakter orang itu menentukan apakah orang bisa mengasihi dengan seimbang seperti Tuhan melakukannya atau tidak. Yang kedua, biasanya sangat terkait dengan pengalaman hidupnya, proses-proses dia bertumbuh. Selama dia bertumbuh, ada pengalaman-pengalaman yang sifatnya traumatis itu biasanya membentuk seseorang sehingga cara dia merespon menanggapi sebuah permasalahan terbentuk dari pengalamannya itu. Misalnya begini, kalau kita ketemu ada orang tua yang permisif, tidak bisa marah dengan anaknya. Mungkin ada orang bilang ini orang tua yang baik sekali. Tidak. Menurut saya kalau orang tua permisif tidak bisa marah dengan anaknya, ketika melihat anaknya jelas-jelas lakukan kesalahan, itu orang tua yang lemah. Bukan orang tua yang baik sekali. Enggak. Orang tua yang karakternya lemah. Dari pengalaman saya selama ini di pelayanan pemulihan, orang tua yang permisif itu salah satu penyebabnya adalah dia takut ditolak. Di masa kecilnya dia mungkin mengalami penolakan atau di masa kecilnya dia sangat dilindungi sekali. Ketika dia menjadi orang dewasa, itu bisa membuat dia karena takut ditolak, termasuk takut ditolak oleh anaknya sendiri, dia tidak berani marah. Nah, ini jadi masalah besar. Kalau seorang gembala, seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, seorang evangelis atau pemimpin juga tidak bisa marah dengan anak buahnya, padahal dia salah. Ya, saya bilang marah itu bukan berarti mencaci maki, enggak. Artinya menegur ya. Itu kan ada tingkatannya ya. Tapi marah di sini kan sifatnya teguran yang sifatnya koreksi, yang sifatnya disiplin. Dorongannya adalah kasih untuk memperbaiki. Kalau orang takut ditolak, tidak bisa jadi pemimpin yang kuat. Seorang pemimpin harus berani diperhadapkan risiko tidak disukai ketika dia mau bertindak benar. Kalau saya mengasihi anak saya, kalau anak saya berbuat salah, saya harus tegur dia. Saya harus disiplin dia. Cara menegur dan mendisiplin inilah yang mungkin perlu dipelajari tersendiri ya, dengan cara yang tepat. Disesuaikan dengan situasi dan usianya. Ya betul. Pak Eri tadi sudah jelaskan kan, ada bertahap tuh teguran itu. Tetapi harus berani lakukan dengan cara yang itu. Kalau orang masih, ini kan kalau takut tertolak itu kan sangat terkait sekali dengan gambar diri, dengan konsep diri ya. Jadi orang tua, jadi hamba Tuhan, jadi penginjil, jadi pendeta. Kalau gambar diri atau konsep dirinya
tidak bertumbuh dengan baik, bisa seperti itu. Jadi takut ditolak jemaat, ya khotbah yang enak-enak saja. Takut ditolak jemaat, kalau ada yang berdosa, ya tetap aja pura-pura nggak lihat. Kalau seperti itu kasih, menyalahgunakan kasih karunia, saya pikir, dan tidak mempraktekkan kebenaran dengan baik. Ya, jadi ada perasaan takut ditolak. Pengalaman itu bisa ke bawah sampai dewasa tuh Pak. Ke bawah membentuk dirinya. Apalagi ditambah pola asuh atau penanaman nilai-nilai atau ajaran yang memang mengarahkan seperti itu. Namanya kasih itu berarti harus keras. Makanya kita nggak heran dengar orang, yo saya dari kecil dididik keras kok. Ternyata saya baik saja. Yo baik sekarang, baik saja itu ketika dia baru bicara saat itu. Coba di masa-masa remaja atau pemuda, bandelnya minta ampun. Setelah jadi pendeta dia bilang, saya baik-baik saja. Itu kan sekarang. Sekarang pun belum ada konflik. Coba diperhadapkan dengan konflik atau masalah. Mungkin bandelnya muncul lagi. Itu kan? Jadi pengalaman hidup kita tidak boleh menjadi dasar itu sebuah kebenaran. Kebenaran itu harus prinsip Alkitab yang harus disampaikan. Jadi permasalahan kenapa orang Kristen, pemimpin orang tua tidak bisa seimbang. Salah satunya itu yang saya jelaskan tadi. Punya sifat dasarnya seperti itu, atau dia punya pengalaman yang sifatnya traumatis, atau diajarnya memang seperti itu yang membentuk dia, dan itu yang dilakukan. Makanya di sini pentingnya setiap orang mengalami pemulihan dalam Tuhan. Pemulihan itu dalam pengertian yang saya maksudkan adalah setiap orang itu mau diperbaharui, mau ditata ulang, mau dibentuk ulang oleh Tuhan dalam kebenaran Tuhan, dalam prinsip-prinsipnya Tuhan. Kira-kira begitu Pak Setiati dari saya. Terima kasih. Luar biasa. Kelihatan banget ya cirinya, jawaban-jawaban Pak Heru yang khas gitu ya. Kalau Pak Heri dengan literaturnya, Pak Heru dengan pengalaman-pengalaman yang menjadi fakta gitu. Dari kedua jawaban ini, bagaimana Pak Siu? Adakah sudah bisa mendapat hikmat kira-kira? Mungkin bagaimana? Ini singkat saja Pak. Ya. Monggo. Kalau saya melihat daripada hamba Tuhan, ya Pak Heri sudah menyampaikan itu bahwa Allah sangat mengasihi kita. Ya. Karena di dalam ayat yang lain yang berbunyi demikian, Allah tidak mau seorang pun binasa. Ya. Berarti Allah itu menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika Allah itu memukul. Ya, jadi itu pukulan itulah yang artinya boleh dirasakan oleh orang yang berbuat kekeliruan atau kesalahan atau berbuat dosa. Nah, tinggal daripada respon orang tersebut, ya menurut Pak Heru tadi, tinggal tingkat kedewasaan karakter itu. Bisa nggak orang itu menjadi dewasa? Ya. Tapi kalau orang itu tidak menjadi dewasa, ya selama-lamanya dia menjadi anak kecil, anak-anak gampangan, anak-anak murahan lah, anak-anak yang tidak bisa dididik karena tidak pernah bertumbuh dewasa. Ya, kalau misalnya orang dewasa yang seharusnya dia bisa berumah tangga, dia bisa berkarir, terus kemudian orang itu kelihatannya lucu, kan jadi idiot orang tersebut kan. Berarti orang itu ya tidak bernilai gitu. Jadi Allah mau setiap orang jangan binasa, tapi juga harus bernilai, mempunyai nilai yang tentunya nilainya bagus sekali gitu. Saya rasa pendapat saya gitu yang saya tarik daripada kesimpulan yang tadi sudah dibahas sama Pak Heru, Pak Heri gitu. Baik, terima kasih Pak Sunandar.
Demikian kira-kira saudara sekalian, sekilas kita sudah boleh mendiskusikan permasalahan yang ada. Mungkin ini tidak terlalu menjawab dari persoalan yang ada, tetapi setidaknya kita tahu prinsipnya bahwa kasih itu harus dinyatakan. Dan jangan khawatir, sebagai pemimpin rohani jangan khawatir untuk menyatakan kasih. Karena kasih tidak hanya merangkul, tetapi juga memukul. Memukul kalau disertai dengan hati yang penuh kasih, rasanya pasti beda. Karena apa? Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Apalagi kita adalah pemimpin rohani bagi domba-domba yang sudah diserahkan kepada kita. Saya berharap bahwa pada kesempatan 2 minggu mendatang, saudara masih mau meluangkan waktu untuk mendengar perbincangan kita yang lain. Tentu apa sih minggu depan? Mungkin bisa jadi bahwa masih di dalam kasih yang merangkul dan memukul, cuman mungkin case-nya akan berbeda. Case ini bisa datang dari kami atau mungkin dari permasalahan yang Bapak Ibu boleh sampaikan lewat chatting di YouTube ini, sehingga kami mendapat satu tantangan untuk menjawab permasalahan saudara sekalian. Dan kembali kita akan serahkan pada Tuhan bagaimana cara Tuhan berbicara di hati saudara-saudara sekalian sebagai pemimpin rohani. Saya pikir satu hal yang tidak boleh ditinggalkan adalah tugas sebagai pemimpin jemaat, sebagai pemimpin rohani adalah senantiasa mendoakan jemaat yang kita gembalakan, yang kita kasihi. Karena berbagai macam jenis permasalahan yang ada, nggak mungkin kita jawab. Tapi melalui ketekunan kita, Tuhan akan memberikan kasih-Nya untuk menjadi jawaban bagi jemaat kita yang punya pergumulan. Menutup dari obrolan hati ke hati kita ini, saya akan menutupnya dengan sebuah pantun. Si jantung hati manis senyumnya, goreng pisangnya dirasa enak. Tuhan hajar orang yang dikasihinya. Ia menyesah orang yang diakuinya anak. Demikian firman Tuhan buat kita. Kami mengasihi saudara-saudara dan salam dari kami berempat untuk saudara sekalian. Tuhan memberkati. Shalom. Sampai bertemu lagi 2 minggu mendatang.